Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami agar kami mampu untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, kitab Yesaya pasal 55 ayat 9. Demikianlah sabda Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Tema renungan saat ini adalah ketika hidup mogok di tengah jalan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, ada sebuah kisah menarik tentang seorang pria yang sedang mengendarai mobil Ford. Di tengah perjalanan, mobil itu tiba-tiba mogok. Sang pengemudi turun, membuka kap mobil, dan berusaha untuk memperbaikinya. Namun, apapun yang ia lakukan, tetap saja tidak berhasil. Tak lama kemudian ada seorang pria tua berhenti di belakangnya, juga mengendarai mobil Ford. Tanpa ragu ia turun dan menawarkan bantuan. Hanya dalam beberapa menit ia berhasil memperbaiki kerusakan itu. Sang pengemudi muda merasa takjub dan sangat berterima kasih. Pria itu kemudian tersenyum sambil berkata, "Nama saya Henry Ford. Saya yang merancang mobil ini." Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kisah sederhana itu mengingatkan kepada kita bahwa sang perancang selalu tahu cara memperbaiki ciptaannya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ada kalanya mobil kehidupan yang kita jalani tiba-tiba berhenti mogok atau tidak berjalan seperti yang kita rencanakan. Masalah muncul tanpa kita duga. Kegagalan, kekecewaan, kehilangan, tekanan, atau jalan buntu yang membuat kita merasa tidak mampu melanjutkan perjalanan. Saat mesin kehidupan kita mogok, perasaan jengkel, marah, kecewa, bahkan putus asa sering muncul. Kita bertanya-tanya, mengapa semua rencana yang sudah kita buat tidak berjalan sesuai harapan? Seakan-akan apa yang kita alami adalah akhir dari segalanya. Namun bukankah seringkali kita lupa bahwa Tuhan Sang Pencipta dan Perancang kehidupan selalu memiliki rancangan yang jauh lebih tinggi dari rancangan kita. Dalam Yesaya 55 ayat 9 mengingatkan bahwa jalan dan pikiran Tuhan melampaui apapun yang dapat kita pikirkan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, masalah yang kita hadapi bukanlah titik akhir, melainkan bagian dari rancangan yang lebih besar. Seperti Henry Ford yang tahu persis struktur mobil ciptaannya. Tuhan jauh lebih mengenal kita daripada kita mengenal diri kita sendiri. Dia memahami kelemahan, pergumulan, serta kebingungan kita. Ia tahu apa yang rusak, apa yang harus diperbaiki, serta bagaimana membawa kita kembali pada jalannya. Bayangkan seorang anak kecil
yang memegang sebuah puzzle besar. Ketika ia tidak menemukan potongan yang tepat, ia menjadi frustasi. Ia mencoba memasukkan potongan yang salah ke tempat yang bukan miliknya. Ia menangis dan menyerah. Lalu sang ayah datang, tersenyum dan berkata, "Serahkan pada ayah." Dalam beberapa menit puzzle itu tersusun dengan indah. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, seringkali kita seperti anak kecil itu, memaksa puzzle kehidupan berjalan sesuai keinginan kita. Padahal Tuhan melihat gambaran besar yang tidak kita lihat. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Ia menata kembali bagian-bagian yang berantakan dan membentuk sesuatu yang indah. Karena itu, ketika persoalan datang, jangan melarikan diri dari Tuhan. Datanglah kepadanya, serahkan mobil kehidupan kita kepada Sang Perancang. Berdoa dan tetap berusaha adalah bagian kita, tetapi memberi solusi dan membawa kemenangan adalah bagian Tuhan. Karena itu, setialah, sebab Tuhan selalu setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan mogok. Rancangannya selalu sempurna bagi mereka yang percaya dan menaruh pengharapan kepadanya. Mari kita membangun karakter setia. Setia berdoa, setia berharap, setia untuk taat. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia dari dahulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ketika masalah datang dalam hidup kami, seringkali kami kecewa dan menjauh dari-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Ajarilah kami untuk tetap setia, percaya bahwa Engkaulah Allah yang merancang hidup kami dan sanggup memulihkan apa yang rusak dalam hidup kami. Kami menyerahkan perjalanan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan memberi kemampuan sehingga setiap kesulitan yang dihadapinya dapat teratasi karena campur tangan dan pertolongan Tuhan. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih Bapa. Kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami dalam menjalankan aktivitas kami hari ini. Berkatilah apapun yang kami kerjakan. Mampukan kami untuk senantiasa bersandar kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan pakai kami sebagai alat-Mu untuk bisa menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang kami jumpai sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.